Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Gea Chandra Putri Nirwana, akrab dipanggil Gea. Saya dari jurusan Perbankan Syariah semester 4 kelas C dengan NIM 2482110093. Jadi, di video ini saya akan menjelaskan materi tentang analisis risiko pada produk cicilan emas di Bank Syariah. Ini merupakan tugas ujian tengah semester mata kuliah Manajemen Risiko Bank Syariah. Dosen pengampu Ibu Dr. Randa Otisia Arinindya MM. Untuk penjelasan lebih lanjut, yuk simak sampai akhir. Saya memilih produk cicil emas karena menurut saya produk ini tuh cukup menarik untuk dibahas. Kenapa sih menarik tuh? Karena produk ini bukan hanya sekedar layanan pembiayaan biasa, tetapi juga berkaitan dengan investasi, manajemen risiko, dan kepatuhan syariah. Di zaman sekarang itu, emas masih dianggap sebagai salah satu bentuk investasi yang cukup aman dan banyak diminati oleh masyarakat. Namun, tidak semua orang mampu membeli emas secara langsung atau secara tunai. Karena itu, Bank Syariah menghadirkan produk cicil emas agar masyarakat tetap bisa memiliki emas dengan cara yang lebih ringan, yaitu melalui sistem angsuran. Menurut saya sendiri, produk ini layak dianalisis karena walaupun terlihat sederhana, ternyata di dalamnya ada banyak aspek risiko yang harus diperhatikan oleh bank. Jadi, produk ini cocok untuk dibahas dari sudut pandang analisis risiko perbankan syariah. Saya akan menjelaskan bagaimana mekanisme produk cicil emas di bank syariah. Secara umum, produk cicil emas adalah fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah kepada nasabah untuk membeli emas secara bertahap atau mencicil. Produk ini itu biasanya menggunakan akadnya itu murabahah. Apa sih akad murabahah itu? Akad murabahah adalah akad jual beli di mana bank membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan nasabah, lalu menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga pokok ditambah margin keuntungan yang sudah disepakati di awal. Jadi, dalam produk cicil emas ini, bank membeli emasnya terlebih dahulu, lalu bank menjual emas tersebut kepada nasabah, dan nasabah membayarnya dengan cara mencicilnya. Hal yang penting dalam akad ini adalah harga jualnya sudah jelas sejak awal. Jadi nasabah tahu harga emas sebenarnya berapa, margin keuntungan banknya berapa, dan total cicilan yang harus dibayarnya itu berapa. Dalam beberapa praktik, emas yang dibiayai juga bisa disimpan sementara oleh bank sampai cicilannya itu selesai. Hal ini bisa dikaitkan dengan unsur rahan, yaitu jaminan. Mekanisme produk cicil emas, yang pertama itu nasabah datang ke bank syariah dan mengajukan pembiayaan cicil emas. Yang kedua, bank akan melakukan analisis kelayakan, semisalnya melihat penghasilan nasabah, kemampuan nasabah, dokumen identitas, dan riwayat pembiayaan nasabah. Yang ketiga, jika pengajuan disetujui, maka bank akan membeli atau menyediakan emas yang diinginkan si nasabah. Yang keempat, dilakukan akad murabahah antara bank dan nasabah. Yang kelima, nasabah biasanya diminta membayar uang muka terlebih dahulu. Yang keenam, sisa pembayaran dilakukan angsuran dalam jangka waktu tertentu. Dan yang terakhir, setelah semua cicilannya itu lunas, emas tersebut bakal menjadi milik nasabah sepenuhnya. Dari mekanisme ini, kita bisa melihat bahwa cicil emas termasuk produk yang cukup jelas alurnya. Tetapi di balik alur yang terlihat sederhana, tetap ada beberapa risiko yang perlu diperhatikan. Dalam produk cicil emas ada beberapa risiko. Risiko yang pertama adalah risiko pasar, yaitu risiko yang timbul karena harga emas bisa naik dan juga bisa turun. Kita tahu bahwa harga emas di pasar itu tidak selalu stabil. Kadang naik cukup tinggi, kadang tiba-tiba turun, tergantung kondisi ekonomi, inflasi, kurs dolar, atau keadaan global.
Nah, dalam produk cicil emas, bank membeli emasnya terlebih dahulu sebelum menjualnya kepada nasabah. Disinilah ada kemungkinan resiko. Misalnya, bank membeli emas saat harga itu lagi tinggi-tingginya. Lalu di kemudian hari, harga emas itu turun. Maka nilai emas tersebut juga ikut turun. Kalau kondisi ini terjadi bersamaan dengan pembiayaan bermasalah, maka bank bisa mengalami tekanan dari sisi nilai aset atau jaminan. Jadi, walau emas sering dianggap sebagai investasi aman, dari sisi bank tetap ada risiko pasar yang harus diantisipasi. Risiko yang kedua yang sangat penting adalah risiko kredit. Risiko kredit adalah risiko yang ketika nasabah tidak mampu atau tidak lancar membayar cicilan dengan sesuai jadwal. Contohnya, bisa terjadi kalau nasabah kehilangan pekerjaan, penghasilannya itu menurun, usahanya mengalami kerugian, atau memiliki beban keuangan lainnya. Akibatnya itu, cicilan emas bisa ditunda menjadi terlambat, menunggak, atau bahkan macet. Ini tentu menjadi masalah bagi bank karena pembiayaan yang diberikan tidak kembali sesuai rencana. Meskipun objek pembiayaannya adalah emas, bank tetap harus sangat berhati-hati terhadap risiko gagal bayar karena ini adalah salah satu risiko utama dalam hampir semua produk pembiayaan. Selain dua risiko utama tadi, ada juga risiko operasional. Risiko operasional ini muncul karena kemungkinan adanya kesalahan pencatatan, salah input data, kesalahan menghitung cicilan, atau masalah dalam penyimpanan emas. Kalau emas disimpan oleh bank, maka bank juga harus menjaga keamanan fisik emas tersebut agar tidak hilang, rusak, ataupun tertukar. Setelah kita membahas risikonya, sekarang kita lihat bagaimana sih cara bank syariah menangani risiko tersebut. Untuk menghadapi risiko gagal bayar, bank syariah biasanya menerapkan beberapa langkah seperti yang pertama, analisis kelayakan nasabah. Jadi, sebelum pembiayaan disetujui, bank akan melakukan analisis terhadap calon nasabah. Bank akan menilai seperti apakah nasabah punya penghasilan tetap, apakah cicilannya nanti realistis, dan apakah nasabah memang mampu membayar sampai lunas. Yang kedua, uang muka atau down payment. Bank juga biasanya meminta nasabah membayar uang muka terlebih dahulu. Ini penting karena uang muka menunjukkan komitmen kepada nasabah dan sekaligus mengurangi jumlah pembayaran yang ditanggung bank. Yang ketiga itu ada loan to value atau LTV. Salah satu cara penting untuk mengurangi risiko adalah menetapkan loan to value atau LTV. Apa sih LTV itu? LTV adalah perbandingan antara jumlah pembiayaan yang diberikan bank dengan nilai emas yang dibiayai. Contohnya, kalau emas bernilai 10 juta rupiah, bank tidak langsung membiayainya 100% penuh. Bank bisa saja hanya membiayai sebagian, misalnya 80% atau 85%, sedangkan sisanya dibayar oleh nasabah sebagai uang muka. Tujuan LTV itu agar bank tidak menanggung risiko yang terlalu besar dan agar ada cadangan nilai jika terjadi penurunan harga emas atau gagal bayar. Jadi, LTV ini sangat penting sebagai alat pengendalian risiko. Yang keempat, monitoring angsuran. Bank juga akan melakukan pemantauan pembiayaan cicilan secara berkala. Kalau ada nasabah yang mulai terlambat, bank biasanya segera memberikan pengingat atau tindak lanjut sebelum masalah menjadi lebih besar. Dapat disimpulkan bahwa produk cicil emas di bank syariah merupakan salah satu produk pembiayaan yang menarik karena membantu masyarakat untuk memiliki emas dengan cara yang lebih ringan dan sesuai dengan prinsip syariah. Namun, di balik manfaat tersebut,
produk ini juga memiliki berbagai risiko yang perlu dikelola dengan baik, terutama risiko fluktuasi harga emas sebagai risiko pasar dan risiko nasabah gagal bayar sebagai risiko kredit. Untuk mengatasi risiko tersebut, Bank Syariah perlu menerapkan langkah-langkah mitigasi seperti analisis kelayakan nasabah, menetapkan loan to value atau LTV, pengawasan pembayaran cicilan, pengamanan emas, dan jika diperlukan perlindungan melalui asuransi. Dengan pengelolaan yang baik, produk cicil emas dapat tetap menjadi produk yang aman, sehat, dan bermanfaat, baik bagi bank maupun bagi masyarakat. Sekian pemaparan dari saya mengenai analisis risiko pada produk cicil emas Bank Syariah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.